Langsung ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang buku 5B, yaitu subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Ya, terus kita lanjut. Sebentar ya. Nah, sekarang anak-anak bisa membuka bukunya, yaitu buku 5B tadi, halaman 2. Halaman 2 ya, yaitu cara tubuh mengolah udara. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat gambar ini. Coba perhatikan. Nah, jadi manusia dan hewan itu merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Namun manusia dan hewan memiliki banyak perbedaan. Salah satunya perbedaan fisik, yaitu perbedaan ciri-ciri fisik dan organ-organ pernapasan. Nah, pada hewan ini juga terdapat perbedaan organ-organ pernapasan. Di sini kita akan belajar tentang pernapasan hewan. Coba kamu lihat gambar 1 itu gambar apa, ya kan? Gambar 2, gambar 1 ini apa, gambar 2 dan gambar 3. Nah, hari ini kita belajar. Coba perhatikan. Coba perhatikan organ-organ pernapasan apa saja yang digunakan hewan tersebut. Nah, tentunya anak-anak nanti bisa belajar tentang pernapasan hewan ya. Nanti ada tagnya berikutnya nanti ya. Pertama saya beri gambaran kalau cacing itu, pertama kan ini gambar cacing. Cacing itu bernapas dengan apa? Kulit. Sedangkan ikan bernapas dengan insang. Sedangkan sapi itu bernapas dengan paru-paru. Nah, jadi anak-anak bisa perhatikan dulu organ-organ pernapasannya, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar menjelaskan informasi penting pada tag. Yang kedua, menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. Dan yang ketiga, membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, apa yang kita kembangkan? Yaitu sikap. Yang kedua, teliti. Jadi sikap yang akan kita kembangkan adalah cermat, dan yang kedua adalah teliti. Nah, sekarang kita coba menjelaskan informasi penting ya pada tag. Nah, kalian bisa membukanya. Nah, yaitu tagnya kata sang hewan amfibi. Kita buka buku tuh halaman 3. Halaman 3 ya. Itu ada. Tapi sebelum kita membaca tag, ini akan menjelaskan pernapasan ikan dulu, yaitu informasi tentang cara ikan bernapas. Nah, ya kan? Untuk mendapatkan informasi, kita bisa menjelaskan tag dalam yang dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, yaitu pertama, kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi dalam tag, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya tersebut itu bisa disingkat dengan adik Simba. Nah, istilahnya itu adik Simba. Adik Simba itu kamu tentu tahu fungsi kata tanya tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi kata tanya adik Simba. Pertama, A itu apa, B, D itu di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, B itu bagaimana. Nah, sekarang yang saya jelaskan dari A, apa ya, digunakan untuk menanyakan peristiwa atau proses benda atau hal yang dijelaskan dalam tag. Kemudian B itu di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam tag. Yang K itu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam tag. Nah, kemudian S-nya itu siapa. Siapa digunakan untuk
menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Sedangkan M, mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa dalam teks. Sedangkan B atau bagaimana itu digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Nah, coba anak-anak kamu lihat bacaan teksnya, yaitu judulnya Katak Sang Hewan Amfibi. Itu bisa dibuka halaman 3 tadi ya. Saya baca. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Jadi anak-anak bisa mendengar ya, waktu hujan tiba pasti suara katak itu bersautan ya. Ia juga suka berenang, sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Ya, katak juga mahir meloncat. Terus dia juga mempunyai kaki yang panjang, kaki belakangnya itu lebih panjang, jadi membuat dapat melompat jauh. Katak itu tidak hanya dapat kita temukan saat hujan saja, anak ya, atau di sungai saja, kan, tapi bisa ditemukan di sawah. Nah, mengapa? Hal ini karena katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, bukan termasuk jenis ikan ya anak-anak ya. Jadi katak itu juga bisa hidup di darat. Nah, untuk menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat itu, yaitu di darat dan di air. Nah, jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Nah, anak-anak, pada umumnya hewan amfibi itu mempunyai kaki berselaput. Nah, ya kan, seperti kalau berselaput tentunya bisa berenang ya, seperti kaki katak. Katak ini mempunyai kaki yang berselaput dan fungsi untuk berenang di air. Nah, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Jadi di sini sistem pernapasan katak dewasa itu juga kita mengetahui, yaitu melalui paru-paru dan kulit. Sedangkan katak yang masih kecil atau brudu, disebut juga ada lagi orang mengatakan kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Nah, hal ini termasuk yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi ya anak-anak ya. Nah ini coba kamu lihat, di sini ada peta konsep tentang katak sang hewan amfibi. Tadi apa? Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kan tahu kan apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Tentunya yang dijelaskan dalam teks yaitu katak. Ada lagi ikan dan sapi itu. Nah, di sini kalian bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan ya. Di sini pertanyaannya tentang peta konsep katak sang hewan amfibi. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bagaimana dengan organ pernapasan pada ikan. Nah, ini kamu lihat ya. Coba itu ada gambar ikan. Nah, yang dimaksud di sini ikan bernapas menggunakan insang ya, insang. Jadi ikan itu mengambil oksigen atau O2 yang terkandung dalam air melewati insang tersebut. Nah, ini insangnya ya. Nah, ini terus insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Nah, pada lengkung ini yang saya tunjukkan. Nah, pada lengkung ini ya, insang ini tumbuh pasangan rigi-rigi. Nah, pasangan rigi-riginya. Nah, pasang rigi-riginya ini. Nah, ini ya rigi-rigi. Nah, ini. Terus yang berguna untuk apa? Menyaring air. Nah, untuk menyaring air. Nah,
menyaring air yang masuk melalui insang. Di situ ya anak ya. Jadi lembaran insang tersusun atas lembaran-lembaran lunak berbentuk sisir. Nah, ini bentuk sisir. Nah, ini bentuk sisirnya. Dan berwarna merah. Di situ lembaran insang berwarna merah karena apa? Karena mengandung banyak pembuluh darah. Nah, ini banyak mengandung pembuluh darah. Pada lembaran yang kaya pembuluh darah inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi. Maka proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu melalui inspirasi dan melalui ekspirasi. Nah, ya. Kemudian yang dimaksud dengan melalui inspirasi itu pernapasan melalui mulut. Nah, mulut saat mulut terbuka itu namanya pernapasan secara inspirasi, sedangkan secara ekspirasi yaitu saat mulut ikan tertutup. Nah, jadi menutup sehingga air mengalir ke dalam insang ya. Tahap inspirasi terjadi ketika mulut dan ikan menutup dan tutup insang membuka. Nah, lalu air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itu terjadilah pertukaran gas. Nah, nih anak ya. Jadi kita bisa belajar yaitu tentang proses setelah membaca tadi pada ringkasan dan bentuk bagan stasiun pernapasan ikan. Nah, seperti ini. Nah, proses pernapasan ikan secara inspirasi dan ekspirasi yang sudah dijelaskan oleh Nani ya. Nah, itu. Terus jadi nanti kita langsung bagaimana proses pernapasan pada ikan pada hewan-hewan. Nah, jadi kalian bisa mencari informasi tentang proses pernapasan hewan. Nah, pertama proses pernapasan cacing, terus yang kedua serangga, yang ketiga pernapasan amfibi, yang keempat pernapasan reptilia, terus pernapasan burung dan pernapasan mamalia. Nah, ini anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa merangkum dan bisa membuat pada kertas karton putih yaitu tentang cara kerja organ pernapasan. Nih ya. Terus nanti untuk ayo merangkum itu nanti kita bahas berikutnya nanti ya. Nah, ini. Nah, yang sudah dipahami apa? Memberikan informasi pada teks, terus membuat bagan cara kerja pernapasan hewan, organ pernapasan hewan. Yang ketiga menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. Ya. Nah, ini. Jadi kalian bisa menggunakan jenis kata tanya dan fungsinya. Kemudian organ pernapasan pada katak dan organ pernapasan pada ikan. Itu ya anak ya. Oke. Tuh. Jadi kita sudah paham tentang itu tadi.